Pada surat Al-Imran ayat 190-191 terdapat hukum bacaan di ayat tersebut. Yang pertama ada inna, hukum bacaannya guna, disebabkan karena adanya nun bertasydid. Yang kedua ada as-samawati, hukum bacaannya al-syamsiyah, disebabkan karena alif lam bertemu shin. Yang ketiga ada wan nahari, hukum bacaannya matobi'i, disebabkan karena ada alif di huruf sebelumnya berfathah. Yang keempat ada via mawaqud, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, disebabkan karena tanwin bertemu huruf waw. Yang kelima ada khalaqta, hukum bacaannya adalah qalqalah, disebabkan karena huruf qaf bersukun. Yang keenam ada adzaba, hukum bacaannya adalah maqtabi'i, disebabkan karena ada alif huruf sebelumnya berfathah. Surah Al-Imran ayat 190-191 terdapat kata kholqi, yaitu penciptaan, dan terdapat kata akhtilafi yang berarti pergantian, liulil albab yang berarti orang-orang yang berakal, yadkhuruna yang berarti mereka yang mengingat, junubihim yang berarti lambung mereka ataupun baringan mereka, atau dengan kata arti lain yaitu dalam keadaan berbaring, yatafakkaruna yang berarti mereka yang memikirkan, wala ard yang berarti dan bumi, subhanaka yang berarti maha suci engkau, adab yang berarti siksa, dan annar yang berarti neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah. Dijawab oleh Aisyah, sungguh saya senang berada di sampingmu, saya tidak keberatan. Maka bangunlah Rasulullah, mengambil air wudhu, lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya, disebabkan sangat dalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Hal itu dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh dan saat Bilal hadir. Masih melihat kondisi Nabi yang menangis, lalu Bilal bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik terdahulu maupun yang akan datang? Lalu dijawab oleh Nabi, tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini, namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya. Isi dan kandungan ayat. Memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasarkan terjemah saja, tetapi harus berlandaskan kepada buku tafsir yang muktabar atau otoritatif. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentangkan di langit dan bumi, termasuk pada diri manusia. Semuanya itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang beriman, agar dapat mengambil manfaat, faedah, dan hikmah dari keberadaan alam semesta. Penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintas-lintas benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi juga harus dipikirkan. Semua manfaat, faedah, hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat serta akal budi yang dikenal dengan istilah ulil albab atau ulul albab. Ulil albab sendiri adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani, yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengisi setiap waktunya hanya untuk Allah, untuk memikirkan segala ciptaan yang telah diberikan oleh
Allah. Tanda lain ulil albab adalah mereka yang dalam kondisi apapun, duduk maupun berdiri, kondisi riang, gembira ataupun sedih, semua itu tidak menghalangi mereka untuk mengambil maslahat dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya maupun masyarakat secara luas. Ulil albab juga melakukan pemikiran yang kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa, apalagi kecancuan dan kebimbangan. Akhirnya memunculkan kedamaian serta solusi yang terbaik bagi semuanya. Setiap orang beriman sangat dituntut agar penggunaan akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa penciptaan itu bersumber dari Allah. Selanjutnya mengajak diri mereka dan orang lain, seperti peran dari ulil albab. Ayat ini mengajak juga agar di setiap komunitas dan masyarakat, bahkan dalam lingkup yang luas, ada kelompok orang yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problema yang muncul, sehingga terhindar dari hoaks, berita bohong, dan informasi yang tidak benar. Hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi datillahi fata'liku. Tafakkaru, berfikirlah kalian, khalqillah, ciptaan Allah, walas, dan janganlah zatillah, zat Allah. Terjemah hadis dari pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Hadis ini membimbing kita agar selalu berpikir positif atau berpikir kritis, yakni memikirkan tentang segala ciptaan Allah saja. Kita dianjurkan untuk berpikir, mengkaji, dan meneliti segala ciptaan Allah, namun kita dilarang memikirkan zat Allah. Kita dilarang memikirkan zat Allah karena akal dan potensi manusia tidak akan mampu untuk mencapainya. Sebagaimana Rasulullah menuntun kita agar selalu menggunakan akal dan kalbu untuk memikirkan segala ciptaan Allah saja, agar tidak menjadi sesat pikir yang kemudian menjadi sesat jalan. Perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa berilmu itu prosesnya dari berpikir, yakni memikirkan tentang alam semesta dan manusia, termasuk kita sendiri, dan jangan sampai kita melampauinya, yakni memikirkan tentang zat Allah. Berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya, dan kita harus berhenti apabila akan melampauinya. Karena jika tidak, maka kita sendiri yang akan mengalami kekacauan dan kebingungan dalam hidup kita. Dan tentu saja itu tidak dikehendaki, karena sejatinya berpikir itu harus mendekatkan kita kepada Allah, bukan semakin menjauhkannya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tabdila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Peran sebagai khalifah yang diamanahkan kepada manusia karena faktor berpikir dapat kita temukan di ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 menggambarkan antara malaikat Adam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terpilihnya sang umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dikarenakan keunggulan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Al-Baqarah ayat 30 menarik untuk direnungkan bahwa segala sesuatu itu sebelum diputuskan harus kita dialogkan dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum dijadikan sebuah keputusan.
Kita memilah mana argumen dan pemikiran yang lebih unggul dan matang untuk jadikan sebuah keputusan. Yang artinya Islam sangat menekankan agar kita selalu berpikir positif. Kita boleh menyajikan argumen yang sahih dan proses dialog yang bijak sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang baik untuk kita semua. Berpikir terambil dari bahasa Arab yakni afkaro, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat dinamakan alma. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan disebut dona. Selanjutnya jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang disebut syak. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salah lebih besar disebut waham. Ditemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengetahuan, yakni bersumber dari akal, pikiran atau rasio. Perintah untuk menggunakan akal dengan berbagai macam bentuk kalimat dan ungkapan merupakan suatu indikasi yang jelas untuk hal ini. Tetapi tidak sedikit paparan-paparan ayat yang mengungkap tentang pengetahuan yang bersumber pada intuisi, hati atau perasaan. Menata ulang cara berpikir, mendayagunakan akal, dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul. Jangan sampai diperlemah, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya tidak mendayagunakan karena faktor kemalasan, minim ikhtiar, apalagi mengkonsumsi minuman keras, narkoba atau zat adiktif lainnya.